Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku financing expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Ratih, selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Ibu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel jelang libur akhir pekan. Volatilitas indeks harga saham gabungan hari ini kembali tinggi Ibu, dan tadi sempat cukup lama bertahan di bawah level 7.200-an, namun di beberapa menit jelang penutupan berbalik arah menguat, meskipun lagi-lagi posisi saat ini menguatnya lebih ke arah terbatas. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, terutama dari sisi teknikal, masih menguji konsistensi di 7.200-an, tapi hari ini sempat ke 7.180, Ibu Ratih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kalau kita bisa katakan ya untuk IHSG saat ini memang cukup bergerak konsolidasi ya dalam dua minggu terakhir ini. Jadi memang kalau bisa dikatakan nih untuk supportnya IHSG untuk terdekat saat ini memang di level 7.100 ya, itu untuk area supportnya. Untuk perdagangan hari ini IHSG tadi memang sempat turun ya ke level 7.180-an. Ini karena ada asik profit taking juga setelah IHSG-nya mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk IHSG sendiri harusnya masih oke, masih kuat di atas 7.100 ya untuk area supportnya. Karena katalisnya tuh masih positif ya so far. Data yang baru keluar nih terkait dengan inflasi, kan inflasi kita juga masih terkendali terakhir untuk di bulan Januari itu sekitar 2,57% ya, lebih rendah dibandingkan dengan di bulan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari PMI manufaktur kita juga masih di level ekspansif di 52,9. Jadi secara domestik sendiri katalisnya masih positif sejauh ini, dan juga ditopang oleh earning season ya, beberapa big banks di beberapa hari terakhir yang juga rilis mereka punya earnings. Baik, data terbaru dari Amerika Serikat ini klaim pengangguran ini mengalami kenaikan, artinya tenaga kerja melambat. Dan ini juga menjadi salah satu indikator, artinya dalam hal ini Ibu Ratih, kabar buruk adalah kabar baik begitu. Dan tampaknya ada semacam pergeseran ini ketika keyakinan para investor di Maret The Fed akan memangkas suku bunga acuan tampaknya bergeser ke Mei. Bagaimana Anda melihat keoptimisan dari para pelaku pasar kalau kita kaitkan dengan pergerakan bursa global dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan di beberapa waktu terakhir? Nah, jadi kalau kita lihat memang untuk Wall Street sendiri ya, untuk khususnya untuk di hari kemarin memang ditutup menguat positif karena pelaku pasar ini melihat ya bahwa data tenaga kerja udah mulai melunak ya, diproyeksikan untuk di bulan Januari ini unemployment rate-nya di sekitar 3,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan sebelumnya 3,7%. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya ada potensi inflasinya tuh mengalami pelunakan juga nih, pasti akan jadi katalis positif juga untuk nantinya Fed narasi Fed yang memang terjadi ya di semester 2 tahun 2024 ini untuk potong mereka punya rate gitu. Jadi secara katalis harusnya positif ya dengan unemployment rate-nya yang mengalami kenaikan. Baik, dari sisi rotasi pergerakan sektoral juga cukup menarik diperhatikan, terutama dari sisi pergerakan sahamnya. Tampaknya euforia dari rilis kinerja full year 2023, terutama dari perbankan big cap, masih terus berlanjut sampai sejauh ini, meskipun jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya, penguatan lebih ke arah terbatas. Tercatat beberapa saham big cap hari ini secara intraday sempat kembali menembus level all-time high-nya, meskipun tidak ada kelanjutan, lagi-lagi terdampak aksi profit taking oleh para investor. Ada beberapa saham ini, saya mau ke BBCA terlebih dahulu Ibu Ratih, kita akan coba ulas secara teknikal. Hari ini sempat menembus ke Rp9.800 per saham secara intraday, kemudian berbalik arah melemah di 96.50. Analisis Anda untuk BBCA? Baik, jadi untuk BBCA memang tadi sempat ke level highest-nya di 9.800 yang jadi all time high juga untuk BBCA. Jadi memang ada aksi profit taking juga ya setelah menyentuh level all time high-nya. Saat ini memang berada di area resistennya, jadi kalau bisa dikatakan buat mungkin yang mau akumulasi, saya rasa mungkin bisa di wait and see dulu. Kalau misalnya memang BBCA ini bisa konsisten bergerak di atas 9.800 ya, mungkin baru bisa dicicil. Kalau enggak mungkin bisa tunggu koreksi dulu di 9.400. Itu untuk BBCA ya, ada potensi. Jika tidak bisa menembus mereka punya resisten tadi ya, bergerak di atas 9.800, ada potensi koreksi dulu. Baik, dari analisis Anda BBCA sudah jenuh beli tidak?
Kalau kita lihat memang dari stokastiknya itu memang udah di area overbought ya, jadi udah di jenuh beli. Jadi tadi strateginya mungkin bisa tunggu dulu breakout di area resisten atau mungkin bisa di buy on weakness aja gitu ya. Melihat kalau kita lihat kan earningsnya udah rilis ya untuk BBCA sendiri, jadi sentimennya mungkin kita tunggu di kemudian hari terkait dengan dividennya itu. Baik, jarak antara rilis kinerja kemudian juga dividen belum juga dibocorkan atau belum juga diumumkan Ibu Rati. Apakah rencana pembagian dividen ini akan menjaga saham-saham perbankan big cap terutama BBCA untuk tetap berada di level atas meskipun koreksi-koreksi minor terjadi di rentang jarak waktu tersebut? Oh betul, jadi menarik ya untuk Big Banks ini memang setelah after release mereka punya earnings ya, yang memang biasanya duluan dibandingkan dengan emiten-emiten lain untuk Big Banks. Dan keempat-empatnya udah rilis, jadi ya memang yang ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar adalah RUPS, dan setelah itu adalah pembagian dividen ya. Jadi mungkin tadi kalau misalnya ada koreksi mungkin bisa di buy on weakness ya untuk beberapa Big Banks. Tadi as long as masih di atas supportnya 9.400 sampai di 9.350 saya rasa masih menarik. Baik, kita beralih dari BBCA ke BBNI yang hari ini juga sempat menembus all-time high intraday-nya 5825. Analisis Anda untuk BBNI apakah strateginya juga sama, Ibu Rati? Jadi kalau untuk BBCA, BBNI ini memang kenaikannya cukup signifikan secara tren kita lihat pun ini strong bullish ya. Jadi secara teknikal kita lihat ini strong bullish, bahkan all time high di hari ini juga sempat highest-nya di 5825 untuk highest-nya BBNI di hari ini. Dan ini juga terkait dengan rilis earnings-nya BBNI juga ya di minggu ini ya di awal pekan. Jadi kalau untuk strategi seperti apa tadi sebenarnya strategi sama seperti BBCA. Kalau untuk BBNI mungkin bisa dilihat ya selama masih bisa bergerak di atas 5.700 mungkin bisa diakumulasi. Tapi kalau misalnya ada potensi, karena kalau kita lihat ada potensi koreksi dulu tadi ya after release earnings ada potensi untuk taking profit. Jadi mungkin tadi bisa tunggu aja koreksi yang mau buy ya di level 5.600 saya rasa mungkin bisa dicicil beli. Baik, seperti apa peluang BBNI untuk menembus level all-time high kembali? Atau mungkin target dari Anda atau dari Ajaib mungkin Ibu untuk BBNI jangka menengah ataupun sampai dengan akhir tahun ini? Baik, kalau kita lihat untuk BBNI memang secara teknikal ini juga bullishnya strong ya. Kemudian kalau kita lihat dari mereka punya rilis earnings juga, mungkin kita lihat dari loans-nya memang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan loans-nya beberapa big banks lainnya, BMRI, BBCA, BBRI. Tapi kita lihat ini harusnya jadi katalis positif karena ada low base di tahun lalu 2023. Jadi tahun 2024 kita melihat katalisnya harusnya masih oke ya karena tadi ada low base di tahun 2023 untuk full year-nya. Untuk targetnya BBNI yang terdekat kita melihat untuk jangka menengah ada potensi ke 6.200 itu untuk target jangka menengah BBNI. Oke, penutupan hari ini di 5.775 jangka menengah ada potensi ke 6.200 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, di luar dari perbankan big cap yang cukup menarik juga diperhatikan hari ini adalah sektor perindustrian Ibu. Ada Astra International yang sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam bahkan meninggalkan level 5.000-an. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di hampir 4%, di 3,90% dan posisinya sudah berada di level 5.300-an. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk saham ASCI? Apakah confirm ini untuk melanjutkan tren penguatan di pekan depan atau seperti apa analisis dan juga rekomendasinya untuk Astra International? Untuk Astra International saya rasa ini menarik ya kalau kita lihat secara teknikal ini ada potensi reversal di dalam jangka pendeknya, jadi ada potensi membentuk rounding bottom kalau kita lihat secara teknikal ke area resisten terdekat di 5.550. Itu untuk area resisten terdekat dari Astra, ada potensi masih melanjutkan penguatan di tengah volume juga masih kuat ya, itu untuk Astra. Kita lihat dari MACD bar histogramnya juga melemah terbatas dalam momentum akumulasi, jadi ya menarik ya untuk diperhatikan ya untuk saham Astra. Masih direkomendasikan buy tidak Ibu Rati? Masih menarik ya untuk Astra, ini juga jadi stok pick kita untuk Astra. Jadi mungkin bisa diperhatikan tadi bisa buy, perhatikan area resisten terdekat di 5550. Secara katalis juga Astra ini kan sering bagi dividen dengan yield yang besar juga. Jadi musim dividen jadi katalis positif juga untuk Astra. Level support yang cukup kuat sampai sejauh ini untuk Astra untuk mengantisipasi balik lagi ke di bawah level 5.000-an. Baik, jadi untuk support terdekat untuk Astra itu ada di level 5.100, itu untuk level supportnya Astra.
Jadi secara mungkin teman-teman bisa perhatikan untuk area support dan juga resistennya di area 5.100, kemudian itu untuk support resistennya di 5550. Baik, analisis untuk Astra International hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dengan mengalami penguatan cukup signifikan di penutupan sesi kedua hari ini untuk Astra International 5325 menguat di 3,90%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.